Selamat pagi pemirsa. Babak baru konstelasi dukungan terhadap Capres bermunculan kurang dari sebulan menjelang Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Penghentian paksa videotron calon Presiden Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi yang dipasang oleh anak-anak muda sejumlah penggemar K-pop menjadi pemantiknya. Penghentian paksa penayangan video elektronik itu bukannya membuat ciut nyali, melainkan justru menumbuhkan perlawanan dalam bentuk partisipasi yang meluas. Mereka kembali memasang videotron di sejumlah daerah seperti Banda Aceh, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Sangatta, Kalimantan Timur. Videotron yang dipasang di wilayah-wilayah strategis itu pun menyedot perhatian publik. Ibarat mati satu, tumbuh seribu, patah tumbuh hilang berganti. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 22 Januari dengan tema Perlawanan Kaum Muda bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 02158399100 dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar Masbar. Selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Seru ya tadi malam ya? Ya, seru. Nanti kita akan bahas soal itu terkait dengan bagaimana jalannya debat dan juga terkait dengan videotron. Ya. Update status X dari Gus Imin singkat padat videotron gitu. Videotron, ya. Ini juga menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini pemirsa, namun kami akan hadirkan terlebih dahulu headline yang menjadi topik utama di harian Media Indonesia pada pagi hari ini. Yang pertama ini terkait dengan yang pertama kita akan bahas soal gimmick Gibran jadi bumerang. Kenapa jadi bumerang? Karena tadi malam kalau kita lihat kan tidak terlalu berbeda gesturnya, caranya. Tapi kenapa yang kedua ini bisa menjadi berbeda, Mas? Berbeda karena itu diulang-ulang. Jadi gimmick yang disampaikan oleh Gibran yang berulang-ulang dan ditujukan kepada kedua kandidat dengan gestur yang lebih mirip, sebagian orang mengatakan melecehkan. Bukan lagi sekadar gimmick, tapi melecehkan yang itu mestinya tidak dilakukan di dalam forum seperti debat. Yang di dalamnya adalah pertarungan gagasan, pertarungan visi misi, dan menguliti apa yang menjadi program masing-masing pasangan calon, masing-masing kandidat. Tetapi yang terjadi adalah obral gimmick yang justru jadi bumerang. Apa bumerangnya? Kita lihat, kita saksikan di media sosial setelah itu, apakah itu di X atau di beberapa Instagram. Itu semua menyatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran tidak pantas. Bahkan di kalangan anak muda yang kemudian dia disebut mewakili, dianggap mewakili anak muda katanya, itu sendiri juga dikritik tingkah laku Gibran. Mereka merasa agak malu karena itu tidak mewakili kami yang muda-muda. Istilah yang digunakan tuh cringe ya? Ya, cringe. Istilahnya mereka menggunakan istilah cringe. Apa ya, kalau di orang Sunda mungkin apa, geleh atau yang justru ini menjadi bumerang pada diri Gibran yang sebelumnya dianggap bisa merebut, bisa membalikkan situasi, tetapi justru tadi malam meruntuhkan capaian-capaian sebelumnya. Dan tadi malam juga beberapa kali itu substansi yang disampaikan oleh Gibran juga meleset. Misalnya tentang reforma agraria yang terkait dengan redistribusi lahan. Gibran lebih banyak bercerita tentang sertifikasi lahan. Padahal inti pokok dari reforma agraria yang dituntut adalah redistribusi lahan. Ketika lebih dari 16 juta petani, katakanlah petani gurem, keluarga petani gurem hanya memiliki tanah untuk ditanami itu 0,5 hektar. Itu sangat kecil sekali. Di satu sisi banyak orang-orang yang memiliki puluhan ribu hektar, kelompok elit yang memiliki puluhan ribu hektar, bahkan ada yang 500.000 hektar, namanya hak guna usaha. Nah, itulah yang dianggap sebagai ketidakadilan dan tadi malam harusnya dielaborasi oleh Gibran, tetapi lebih dibawa ke persoalan-persoalan yang lebih teknis ya. Derajatnya itu derajat teknis. Jadi derajat teknis bukan derajat makro, bukan derajat
policy, kebijakan, tapi derajatnya derajat teknis. Oke, dan soal sikap ini juga dikatakan oleh Ali Sawahid ya dari jaringan Gus Durian, Ya. menyayangkan karena sedikit jahil itu berbeda dengan sikap melecehkan orang lain. Ya, Nah ya. itu yang ditangkap oleh para netizen, Mas Kohar. Karena Betul. juga kalau budaya di Indonesia kan secara etika ini yang diungkapkan Ya. oleh beberapa capres, ya yang lebih tua itu lebih menghargai apalagi di depan publik begitu ya. Ya. Tapi tidak tercermin tadi malam. Betul. Tegas, keras, kritis itu berbeda dengan melecehkan. Jadi tegas, keras itu tidak perlu harus melecehkan. Orang kalau paham substansi, kandidat kalau paham substansi tidak perlu banyak atraksi kan gitu katanya. Tetapi kalau terlalu banyak atraksi itu berarti ada menutupi kelemahan dari kekurangan pada penyampaian substansi. Itu yang banyak disampaikan oleh para ahli bahwa ya dengan kekurangan kelemahan dalam hal substansi ya tentu saja akan menyedot perhatian melalui cara lain. Ya atraksi itu kan gimmick. Gitu. Oke, berarti soal substansi mungkin kita harus cari di mana substansinya nggak ketemu mungkin Mas Kohar. Ya itu tadi yang menjadi topik headline pertama, kemudian yang menjadi topik utama di media Indonesia. Hari ini yang kedua ini adalah terkait dengan kita lihat politik uang bayangi kampanye Akbar. Ini dikhawatirkan ada aksi-aksi memancing dan memanasi pendukung lain. Ini kenapa? Ini kan setiap pemilu selalu muncul kekhawatiran ini. Politik Kenapa? uang itu kenapa selalu muncul ya karena memang kita tidak memiliki aparatus yang tegas. Yang berbeda kali ini, Mas, kalau kita melihat konteks pemilu yang terjadi saat ini. Ya sama saja. Politik uang kita lihatlah sebelumnya kan pernah ada ketua umum PAN Zulkifli Hasan bagi-bagi duit 50.000. Lalu pernah ada dai pendakwa Gus Miftah yang bagi-bagi duit. Yang di belakangnya lalu ada orang teriak-teriak Prabowo Gibran. Membawa kaos Misalnya itu ada juga. membawa kaos Prabowo Gibran. Jadi ini menunjukkan bahwa budaya atau cara-cara yang digunakan dengan menebar uang untuk mengharapkan tuah elektoral itu masih berlangsung secara masif dan ini dikhawatirkan akan semakin masif apabila kampanye Akbar. Ini yang menyampaikan Ketua Bawaslu sendiri loh. Karena itu apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu akan menugaskan aparatnya dengan menggunakan seragam. Seragam Panwas, seragam Bawaslu, ya supaya yang akan melakukan transaksi atau politik uang itu menjadi takut, mikir-mikir, takut kalau disemprit. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kemudian mereka juga mengiming-imingi aparat. Kalau mereka juga mengiming-imingi Panwas misalnya, dengan iming-iming yang luar biasa, tentu kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak mudah di sini. Intinya adalah harus ada efek jera terhadap berbagai macam tindakan-tindakan yang melanggar pemilu dari awal. Kalau ada sekali, dua kali, tiga kali bahkan ditoleransi, maka ini akan menjadi kebiasaan dan akan diikuti oleh yang lain. Oke, jadi jangan cuma hadir ya, Mas? Jangan cuma hadir dengan pakai seragam, tapi betul-betul ketika sudah dinyatakan atau dilihat faktanya jelas bahwa mereka melakukan politik uang, ya tangkap. Termasuk bagi mereka yang berusaha untuk beri uang itu tapi merasa ada yang tidak benar, laporkan saja gitu. Iya, betul. Partisipasi dari publik itu juga penting ya. Banyak kamera handphone bisa digunakan untuk mengcapture, bisa digunakan untuk mengambil gambar video, dan itu menjadi salah satu alat yang paling efektif saat ini. Sehingga tinggal nanti Bawaslu memverifikasi, memanggil orang ini, apa yang sebetulnya terjadi, memanggil, memverifikasi, lalu menindak. Oke, efek jera itu menarik supaya nanti tidak terulang soal politik, soal kampanye dengan politik uang, tapi juga jangan sampai pengusaha hiburan ini jera untuk menyerap lapangan kerja dengan usaha mereka karena mungkin pajak hiburan ini yang menjadi ini juga permasalahan, Mas. Persoalan baru yang sangat mengagetkan bagi para pelaku usaha hiburan, bisnis hiburan, yaitu pajak yang sampai 75%. Padahal selama ini yang diberlakukan di berbagai daerah, pajak hiburan itu di bawah 40%. Nah, banyak
kalangan yang berusaha di bisnis hiburan, apakah itu karaoke dan yang lain-lain, itu memprotes kebijakan ini karena pasti kalau kebijakan ini diterapkan maka akan terjadi PHK besar-besaran di sektor hiburan. Sementara kita tahu di berbagai tempat itu sektor pariwisata itu melekat di dalamnya hiburan. Di Bali misalnya, itu sektor pariwisata itu terkait sangat erat dengan hiburan. Nah, kalau kemudian sektor hiburan ini dikenai pajak sampai 75%, maka yang akan terjadi adalah PHK besar-besaran, wisata bisa jadi ambruk, hiburan bisa jadi ambruk, orang jadi malas untuk datang ke tempat wisata, karena ketika dia datang ke tempat wisata untuk mencari hiburan, dia harus membayar dengan sangat mahal. Nah, kenapa? Karena pasti pajak mahal akan dikenakan pada konsumen, memberatkan pengusaha. memberatkan 75% ya. memberatkan pengusaha. Tujuannya apa sih Mas sebenarnya penaikan Ya, pajak ini kan sampai 75% menjadi itu? bagian dari upaya untuk meraih pendapatan pajak skala lebih besar. Ya. Nah, bola sekarang justru sekarang dilarikan, bola panas ini dilarikan ke daerah-daerah. Nah, kalau kita lihat kan beberapa menteri bilang bahwa ya daerah masih boleh lah menerapkan pajak di bawah 40%. Ya. Tetapi kan di beberapa daerah juga sudah menyatakan siap-siap berancang-ancang untuk menaikkannya menjadi 75%. Nah, ini kalau sampai terjadi, ya bagi daerah juga sebetulnya tidak menguntungkan. Bagi dunia hiburan apalagi, bagi bisnis hiburan apalagi, jelas sangat merugikan. Jadi bola panasnya itu sekarang ada di daerah. Daerah ya. Nah, tinggal Gubernur, daerah. Bupati, Wali Bagaimana Kota. nih daerah bernegosiasi dengan para pelaku bisnis hiburan ini. Tetapi sebetulnya tidak boleh keputusan itu berlaku secara parsial, tiap-tiap daerah beda-beda, tidak boleh. Karena itu ya mestinya setiap kebijakan itu menyertakan stakeholders. Setiap kebijakan itu mengajak bicara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ajak mereka dialog. Itu namanya politik partisipatif gitu loh. Nah, kalau mereka tidak diajak dialog ya bukan politik partisipasi lagi namanya. Baik, partisipasi juga ditunjukkan oleh kaum muda, Ya. Mas Kohar, yang sepertinya merasa ada yang salah ya dengan ada penurunan Videotron misalnya. Ya. Ada sesuatu yang mereka rasa tidak benar di situ. Topik kita hari ini adalah perlawanan kaum muda. Ini apa yang dilawan? Ya, perlawanan atas pengekangan, perlawanan atas hambatan, tapi perlawanan dalam bentuk yang sangat kreatif. Jadi mati satu tumbuh 1000. Dihilangkan di Bekasi, dihilangkan di Jakarta, tetapi bisa muncul di Surabaya, bisa muncul di Yogyakarta, bisa muncul di Medan. Video elektronik atau Videotron Dengan inisiator yang beda-beda ya? Ini dengan inisiator yang beda-beda. Itu adalah selain bentuk perlawanan, itu juga wujud dari partisipasi. Tumbuhnya atau berkembangnya politik kesukarelaan. Politik kesukarelaan, itu partisipatif namanya. Nah, partisipatori dalam politik ini, itu yang sebetulnya inti dari demokrasi. Demokrasi itu intinya partisipasi. Partisipasi yang genuine, partisipasi yang asli, bukan partisipasi yang polesan. Apalagi mobokrasi, apalagi mobilisasi. Nah, itu yang membedakan. Nah, dalam kasus Videotron ini adalah sebuah berkah, blessing lah ya. Blessing luar biasa bagi demokrasi kita. Karena ternyata perlawanan terhadap pengekangan itu bisa lebih kreatif. Bentuknya apa? Bukan hanya Videotron loh. LED truk juga mulai ada, mulai muncul. Dan dana itu mereka kumpulkan dari saweran. Urunan ya sawerannya. Inilah yang disebut sebagai bentuk kesukarelaan, sukarelawanan politik. Yang betul-betul diwujudkan dalam bentuk ya saya rela berkorban demi pilihan saya, demi idealisme saya. Dan itulah prinsip kaum muda yang benar. Oke, jadi ini tentu berbeda ya dengan tim SES yang punya modal besar, Ya. kemudian memasang baliho atau Videotron itu berbeda ya, Betul, karena ini beda. benar-benar datang dari inisiasi masyarakat begitu melalui politik partisipatif. Nah, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita akan saksikan bersama, inilah perlawanan kaum muda.
perlawanan kaum muda. Babak baru konstelasi dukungan terhadap capres bermunculan kurang dari sebulan menjelang Pesta Demokrasi 14 Februari. Penghentian paksa Videotron calon Presiden Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi yang dipasang anak-anak muda penggemar K-pop menjadi pemantiknya. Penghentian paksa penayangan video elektronik itu bukannya membuat ciut nyali, melainkan justru menumbuhkan perlawanan dalam bentuk partisipasi yang meluas. Mereka kembali memasang Videotron di sejumlah daerah seperti Banda Aceh, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Sanggata, Kalimantan Timur. Videotron yang dipasang di wilayah-wilayah strategis itu pun menyedot perhatian publik. Ibarat mati satu, tumbuh seribu, patah tumbuh, hilang berganti. Hebatnya lagi, biaya pemasangan video elektronik itu mereka sanggah sendiri secara urunan. Di sejumlah platform media sosial, mereka mengajak para simpatisan untuk berpartisipasi melalui donasi. Hasil donasi itulah yang digunakan untuk membiayai penayangan Videotron tersebut. Dari sederet Videotron itu, publik pun bisa mengetahui pesan yang disampaikan. Kreasi seni dan semangat anak muda pendukung Capres 01 yang tergabung dalam Anies Bubble atau Humanis ini menyampaikan pesan yang jelas bahwa segala bentuk adangan, intimidasi, teror tidak menghentikan tekad mereka. Mereka pantang mundur dan rela berkorban urunan membuat Videotron dan karya-karya sejenis di media digital. Penghentian paksa Videotron Anies di Jakarta dan Bekasi juga justru kian ramai diperbincangkan di media arus utama dan media sosial. Perbincangan itu sebagian besar berisi penolakan dan perlawanan anak muda atas segala bentuk represi, pengekangan, maupun intimidasi. Alhasil, anak-anak muda makin terkonsolidasi dan semangat mereka berkobar untuk memenangkan paslon yang mereka dukung. Tidak hanya Videotron, perlawanan komunitas muda ini bahkan melebar dalam bentuk urunan di jagat X untuk membuat truk LED di Jakarta dan sejumlah kota di tanah air. Video elektronik bergerak itu diangkut menggunakan truk berkeliling kota untuk menyampaikan pesan-pesan visi dan misi paslon 01. Dari kasus penjagalan Videotron Anies di Jakarta dan Bekasi, anak-anak muda menjadi tahu ada praktik lancung perpolitikan di tanah air yang berambisi untuk memenangkan paslon tertentu. Paslon ini didukung seluruh elemen pemerintahan dan kekuasaan. Mereka menjadi tahu bahwa tidak mudah menegakkan demokrasi dengan bersendikan etika dan hukum. Mereka, anak-anak muda itu, merasakan sendiri bagaimana kekuasaan didaya gunakan amat eksesif untuk memenangkan calon tertentu, termasuk dengan cara menghambat kreativitas yang menjadi ciri khas mereka. Dari pengekangan, hambatan, bahkan penjagalan itu, kini justru bertumbuhan politik partisipatoris. Anak-anak muda itu menyampaikan pesan penting kepada siapa saja, terutama penyelenggara negara, bahwa satu langkah bisa saja dikebiri, tapi spirit mereka tetap hidup. Mereka menunjukkan praktik sejati dari demokrasi, yakni partisipasi asli, bukan seolah-olah partisipasi padahal sesungguhnya mobilisasi. Cita-cita para pendiri bangsa menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi ialah demi memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan negara adil dan makmur. Demokrasi seharusnya menjiwai proses-proses pengambilan kebijakan tidak hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Kehadiran anak-anak muda pendukung Anies bak oase di tengah merebaknya budaya politik mobilisasi dan cara-cara culas yang dipertontonkan elit yang tamak kekuasaan. Kehadiran mereka menepis anggapan bahwa anak muda apatis terhadap politik. Mereka menepis stigma bahwa mereka asyik dengan dunia mereka sendiri.
Kepedulian mereka dalam memilih pemimpin negeri ini menunjukkan politik partisipatoris yang menggembirakan. Mereka adalah pemilik 52% suara dalam Pilpres. Sejarah pergerakan Indonesia adalah sejarah anak muda, mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Natsir, Syahrir, dan sebagainya. Mereka tidak pernah mundur sejengkal pun melawan kolonialisme. Begitupun kemerdekaan Indonesia tidak akan tercapai dalam waktu cepat jika anak muda Sukarni Kartodiwiryo dan Khairul Saleh Lamban bergerak untuk memaksa Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlawanan anak muda terhadap kecurangan, tekanan, dan teror dalam Pilpres akan menggelinding terus seperti bola salju. Strategi kampanye desak Anies dan berkomunikasi via aplikasi media sosial mampu menyasar generasi Z dan milenial, membangunkan kesadaran bahwa di tangan merekalah nasib bangsa ini ke depan dipertaruhkan. Anak muda punya energi dan daya pikir kritis sehingga mereka bisa menentukan sikap politik yang waras, bukan membebek karena terbius politik gimmick. Anak muda berperan tanpa perlu baperan. Mereka menolak mobilisasi dan memilih partisipasi asli. Perlawanan kaum muda itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia. Kali ini kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa, dan untuk membahas tema editorial hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi, Iqbal. Prof. Ikrar, soal anak muda ini kan masing-masing pihak bisa mengklaim ya, karena kita mengingat demografi anak muda yang akan menggunakan hak pilih mereka ini sangat besar. Jadi pintar-pintar kita membedakan antara yang mereka benar-benar peduli atau mereka yang hanya meraup anak muda demi kepentingan elektoral begitu. Nah, kalau dalam hal ini anak muda seperti tidak terima dengan ada penurunan Videotron, kemudian mereka inisiatif urunan untuk membuat Videotron di daerah lain. Ini gerakan apa yang Anda lihat, Prof. Ikrar? Ya, kalau buat saya nih gerakan kebangkitan kembali partisipasi politik anak-anak muda ya. Ini juga untuk menunjukkan kepada para elit politik yang boleh dikatakan membajak demokrasi kita ya, dan mengubah demokrasi kita dari yang tadinya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, menjadi dari elit, oleh elit dan untuk elit ya. Itu yang menyebabkan makanya anak-anak muda itu mulai bergerak ya, menunjukkan partisipasi aktif mereka, partisipasi original mereka ya, dan juga partisipasi yang boleh dikatakan berani berkorban untuk menggunakan anggaran mereka sendiri ya, untuk kepentingan perjuangan ya, baik paslon nomor 1 maupun paslon nomor 3 begitu kan. Jadi ini kayaknya makin menggeliat lah begitu. Ada apa di balik pengorbanan itu tadi Anda menggunakan istilah itu dari para kaum muda ini, Prof? Ya, karena Anda tahu bahwa selama ini penguasa ya, ataupun mereka yang menjadi alat penguasa itu berupaya untuk menihilkan atau mengurangi baliho ataupun Videotron ataupun macam-macam ya, yang selama ini boleh dikatakan bukan milik mereka atau bukan menggambarkan calon presiden dan wakil presiden mereka ya. Nah, ini misalnya kayak dalam kasus Anies Baswedan gitu ya, yang Videotronnya baru 1 hari udah dicopot ya, itu kemudian akhirnya malah
menimbulkan satu kalimat ya, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu ya. Jadi hilang satu malah tumbuh seribu. Itu yang kemudian buat saya ini juga menjadi pelajaran juga ya buat mereka yang memiliki kekuasaan ya, untuk jangan main-main dengan anak muda Indonesia. Karena biar bagaimanapun perjuangan anak-anak Indonesia itu sudah terbukti ya, baik itu di era tahun 1900-an ya, kemudian sampai menuju kemerdekaan ya, seperti yang tadi Anda ulas ya, bagaimana Hairul Saleh dan Bung Karni itu kemudian apa istilahnya itu mendesak Soekarno-Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia begitu. Oke, terakhir Prof, apa bedanya perlawanan kaum muda ini, partisipasi dari kaum muda ini jika dibandingkan dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Apa yang berbeda kali ini? Ya, kalau yang 10 tahun atau 5 tahun yang lalu itu kan banyak anak-anak muda kan bergabung dengan apa istilahnya itu, dengan kelompoknya ya, tanpa kemudian mereka menghadapi suatu tekanan-tekanan politik ya, dari petahana ataupun mereka yang sedang berkuasa ya. Nah sekarang kan karena Anda tahu ini kayaknya sangat keras ya, satu paslon ini mendapatkan dukungan dari pemerintah ya, dengan berbagai cara, baik itu kekuasaan dalam bidang ekonomi, apalagi kekuasaan dalam bidang politik ya, yang kemudian juga diturunkan menjadi kekuasaan untuk bisa mencopot, bisa mencabut baliho ataupun videotron dari lawan politik mereka. Nah, disinilah kemudian anak-anak muda ingin menunjukkan bahwa anak muda mereka ini bukan seperti anak-anak muda yang ada di paslon nomor 2 ya, yang seakan-akan itu boleh dikatakan tunggal ya, bahwa anak-anak muda Indonesia itu tidaklah tunggal menjadi pendukung paslon nomor 2 ya, tapi juga anak-anak muda Indonesia itu juga ada yang juga mendukung pasangan lain ya, yang tentunya ya calon presiden dan calon wakil presidennya itu tidak emosional dan juga tidak baperan ya, dan calon wakil presidennya itu tidak apa istilahnya itu, tidak memiliki etika dan juga tidak memiliki peradaban yang tinggi ya. Nah ini yang menunjukkan, makanya anak-anak muda lain itu juga menunjukkan ya, bangkit menunjukkan inilah anak muda yang sebenarnya, inilah anak muda yang juga memperjuangkan agar demokrasi itu tegak di negeri ini begitu. Baik, Prof, karena anak muda sesungguhnya butuh teladan ya. Terima kasih Prof Ikrar Nusa Bakti sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Bung Kohar, ada yang berbeda jika dibandingkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu katanya ada tekanan yang cukup besar kali ini. Apakah yang mendasari inisiatif ini? Ya betul, itu sangat dirasakan. Jadi ketika kekuasaan digunakan sangat eksesif, maka di situ kata Gustav Jung nih, seorang psikolog, itu ada defisit cinta. Nah ketika defisit cinta itu terjadi, maka publik, komunitas itu akan mencari cinta dan bergabung. Mereka yang sama-sama menjadi korban dari dominasi kekuasaan ini, mereka akan melakukan semacam perlawanan. Dan bentuk perlawanan yang paling efektif itu adalah partisipasi. Nah, politik partisipatoris hari ini yang muncul dalam konteks kasus Videotron ini adalah sebuah bentuk perlawanan yang luar biasa dari kaum muda. Mereka tidak mau dianggap sebagai anak muda yang buta politik. Mereka tidak mau dianggap sebagai anak muda yang bisa saja diintimidasi. Anak muda yang dianggap tidak tahu apa-apa. Anak muda yang dianggap sudah kamu ikut saja sama yang tua. Tidak bisa seperti itu. Bagi mereka, kecintaan mereka kepada paslon, kecintaan mereka kepada ide-ide, gagasan, perubahan yang diusung oleh calon yang didukung, itu harus diwujudkan. Karena itu bentuknya muncullah Videotron di mana-mana, muncullah Videotron dalam bentuk mobile, diangkut oleh mobil, oleh truk dengan keliling. Maka di media sosial pun kita saksikan juga hari ini, justru ketika Videotron itu
take down, diturunkan ketika hanya tayang 1 hari meskipun sebetulnya perjanjiannya 1 minggu. Justru ini memantik perdebatan yang sangat luas dan memancing dukungan yang juga sangat luas. Akhirnya menggulung ini. Dan ketika sudah menggulung seperti ini, maka itulah bentuknya. Kemudian idealisme muncul, kreativitas muncul, pengorbanan muncul. Dalam bentuk apa? Urunan itu. Sampai di daerah-daerah kan kita menyaksikan dengan cara yang kreatif juga ya. Itu. Ya, proses kreatif akan muncul. Oke, baik, nanti kita akan bahas karena soal anak muda tadi poin yang disampaikan oleh Prof. Ikrar juga menarik. Semua kan saling mengklaim anak muda. Tapi ada yang merelasikan juga karena kandidatnya juga anak muda meskipun jalurnya kontroversial melalui jalur paman gitu ya. Tapi ini juga akan menjadi siapa sih sebenarnya kaum muda yang dimaksud ini apa oleh masing-masing paslon dan apakah ini akan berhasil untuk membuat elektoral para calon ini naik dengan strategi mereka. Nanti kita akan undang juga Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon pemirsa. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan perlawanan kaum muda telah menjadi topik dalam editorial kali ini. Kami akan undang Anda beberapa penelpon untuk berpartisipasi. Yang pertama kita akan panggil Pak Amrozi dari Magelang. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Amrozi, bagaimana Anda melihat perlawanan kaum muda ini? Begini Bang, memang saya sudah tidak muda lagi, tapi saya tetap semangat muda. Dengan tema ini, saya apresiasi kepada Metro TV agar kaum muda itu tidak apatis terhadap perkembangan politik. Contohnya begini Bang, ini kan marak politik uang. Dalam satu keluarga misalnya terdiri 4 orang, bapak, ibu, dan anak-anaknya, anak muda sudah punya hak pilih ya. Kalau bapak ibunya dapat amplop 5 tahunan 50-an ribu atau 100-an ribu, orang tuanya dapat bantuan yang membuat budaya keset. Jangan anaknya itu tiru mental bapak ibunya. Anaknya harus punya sikap yang brilian melawan ketidaknetralan ini semua. Jadi anak muda sekarang itu jangan apatis. Negara kita merdeka karena kaum muda. Saya sangat dongkol dan benci kalau anak-anak muda masa bodoh, apatis, ikut mental orang tuanya yang penting dapat bantuan yang membuat budaya kaset. Bantuan akan membuat politisasi. Ini taktik pemerintah sekarang, taktik penguasa sekarang. Ayo anak muda bangkit, lawan ketidaknetralan. Perbanyak video-video tron Anies Baswedan. Karena hanya Anies saya menaruh harapan. Baik, terima kasih Pak Amrozi bergabung dari Magelang. Kemudian ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Edward. Melihat tindakan dari aparat terhadap masing-masing paslon ini kita memang agak prihatin ya. Kalau ada penurunan video drone apa-apa. Kita berharap, selalu saya sampaikan kalau saya nyampaikan itu, mohonlah berikan yang baik-baik gitulah. Karena ini sifatnya kontestasi. Cuma tolong diingat, kita kan ada aturan dan ada hukum. Videotron itu dipasang sesuai aturan enggak. Kalau memang enggak ada aturan, wajar pihak yang
bertugas untuk menertibkan. Karena videotron di jalan-jalan itu bisa membawa bahaya juga. Makanya tempatnya harus yang diatur yang sebaik-baiknya. Tapi kalau ada penekanan cuma karena tidak mendukung salah satu paslon, ini kita sesalkan. Karena apa? Pemilu itu harus menyampaikan yang baik-baik. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kita ingin memilih pemimpin yang baik. Prosesnya harus baik. Nggak boleh prosesnya dengan paksaan, dengan kekerasan, dengan penekanan. Rakyat sudah cerdas sekarang. Rakyat Indonesia jangan dikira anak-anak muda itu enggak. Dengan adanya media sosial, wawasan mereka sangat luas. Mereka bisa melihat informasi-informasi, data-data yang dari sosial media yang gampang dilihat sekarang melalui Google apa-apa. Jadi jangan dibuka anak muda. Kalau memang itu adalah inisiatif mereka, kita dukung. Tetapi juga anak muda ingat, jangan melanggar aturan. Jangan melanggar hukum. Pasang videotron pada tempatnya dan sesuai dengan izin yang berlaku. Kalau ada penekanan, lawan. Itu prinsipnya. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik. Baik, terima kasih. Satu catatan. Saya tidak setuju dengan Pak pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Itu keberpihakan. Nggak boleh dia menonjolkan salah satu calon. Kalau pengamat itu harusnya netral. Mestinya netral juga. Ini menurut Ikrar Nusa Bakti harus berhati-hati bicara. Baik, terima kasih Pak Edward sudah kami tangkap poinnya. Kemudian ada Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal, lagi Bung Abdul Kohar. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Silakan Pak John Veto. Ya. Perlawanan kaum muda. Jadi sebenarnya nih Mas Iqbal bukan kaum muda lagi yang lawan sekarang. Ya, emak-emak juga, bapak-bapak juga. Ya. Karena ya ada kejadian penurunan videotron di DKI, ya, di Batam. Ya, pasangan 01. Jadi begini, bentuk perlawanan yang dibikin oleh kaum muda ini, sebenarnya kita kembali aja kepada Sumpah Pemuda, ya. Tahun 28 itu di Surabaya itu kan semua ini. Ini kan melawan kezoliman, pemuda-pemuda itu melawan kezoliman Belanda waktu itu, ya. Melawan apa? Penjajahan, ya. Ketidakadilan, ya. Jadi ini 2024 ini, pas kita pemilu sekarang nih, pemilihan presiden ini, pileg ini, ya muncullah. Karena kenapa kaum muda melawan? Ya karena ada yang tidak beres. Saya kemarin ini ada ke Sumbar dari ini, sekarang perlawannya ngeri juga, hebat juga, kreatif. Kenapa saya bilang kreatif? Di truk-truk itu dari Pekanbaru ke Sumbar itu kemana itu, kita ditontonkan dengan apa? Walaupun dia cuma running tag itu, tapi bagus betul. Ya, jadi kita disuguhi kalau berjalan sekarang kalau dapat tuh disuguhi oleh apa itu. Running tag itu kan bisa diganti-ganti itu apanya tuh dari style ya. Hebat juga, bagus juga, kreatif juga. Nah ini berbentuk perlawanan kalau ada kezoliman, kalau ada penindasan. Jadi kan terjawab juga ya PJ-PJ yang diangkut 250 200 orang lebih itu kan untuk ini guna rupa-rupanya. Baik. Iya, terima jadi kasih. Ini memang ada, tidak ya, tidak ada sudah kami tangkap poinnya Pak John Veto. Ada udah didesain gitu. Ya. Terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam. Ini menarik menempatkan di konteks sejarah Mas Kohar. Sumpah Pemuda dulu juga melawan kezoliman, ketidakadilan. Bisa seperti itu analoginya ya? Iya, karena memang dalam sejarah kemudaan yang ada di Indonesia itu terkait erat dengan aktivisme, terkait erat dengan pendobrakan. Nah, spirit kemudaan itu memang spirit melawan segala sesuatu yang tidak adil. Caranya berbeda tapi semangatnya sama. Betul, segala sesuatu yang membuat mereka terintimidasi. Maka justru muncul perlawanan di situ. Nah, dalam konteks kasus Videotron, itu kan kalau menurut pengakuan yang memasang, itu sebetulnya semua item sudah dipenuhi. Tetapi akhirnya kesepakatan diingkari. Kenapa? Karena ya alasannya macam-macam. Alasannya terakhir adalah katanya itu tempat Videotron itu adalah tempat untuk iklan komersial. Tidak untuk iklan politik. Nah, kita tidak tahu persis seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau soal tempat kan Videotron di Jakarta dan di Bekasi itu tempatnya memang itu digunakan untuk Videotron. Nah, itu problem terkait dengan teknis. Tetapi anak-anak muda ini merasakan ada sesuatu yang tidak bisa mereka terima, yang tidak bisa mereka ungkapkan secara terang benderang begitu, sehingga akhirnya mereka ya membentuk
sebuah perlawanan kreatif. Apa itu dengan menggunakan truk LED Videotron yang mobile, yang berkeliling, yang nanti akan terus berkeliling setiap hari, yang uangnya bukan dari tim sukses loh ini. Uang dari kantong mereka sendiri dengan cara urunan, dengan cara saweran. Ini adalah bentuk perlawanan dan ini adalah bentuk partisipasi politik yang membanggakan. Partisipasi politik seperti inilah ciri khas anak muda Indonesia. Anak muda Indonesia yang selalu tidak suka terhadap segala bentuk intimidasi, segala bentuk tekanan, segala bentuk penghadangan. Mereka pasti akan melawan semacam ini. Karena itu bertolak belakang dengan prinsip mereka. Dan itu juga tadi menurut Pak Amrozi harus ditunjukkan dari lingkungan terdekat yakni keluarga. Harus menjadi contoh begitu, karena kalau misalnya tadi bapak ibunya mendapatkan dikasih uang setiap 5 tahun, anak muda harus berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Ya, keluarga itu kan tempat sosialisasi sebetulnya yang paling awal dan paling efektif. Nah, bagaimana sebetulnya menyosialisasikan ide-ide, gagasan-gagasan, agar setiap pribadi di Indonesia itu menjadi pribadi yang punya idealisme. Jadi perlawanan itu bukan kualat ya, kalau di lingkungan keluarga ya? Bukan. Dalam pengertian begini, mereka harus memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya untuk selalu berdiskusi, menyatakan bagaimana sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi. Nah, dari sosialisasi, dari diskusi di keluarga, ya muncullah kemudian berbagai kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Termasuk dalam sikap mengembangkan demokrasi, dalam sikap partisipasi, tidak apatis gitu. Nah, karena kalau ada pihak-pihak yang apatis, ya sebetulnya yang rugi ya rakyat sendiri. Untuk kali ini ketika mereka menyaksikan ada ketidakadilan, mereka menyaksikan ada ketidaknetralan, maka ya lawan dengan cara yang sangat kreatif, tidak dengan cara merusak, tetapi justru dengan cara-cara yang menyenangkan gitu. Betul. Seperti membuat kreativitas Videotron itu. Dari lingkungan terkecil bisa justru ada pertukaran gagasan, bisa berdiskusi gitu ya Mas. Kecuali kalau ada yang mungkin emosian, mungkin agak susah untuk menyampaikan gagasan itu. Kami akan kembali, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, perlawanan kaum muda, Mas Kohar. Jadi ini kita sudah semakin mendekati hari pemilihan pada tanggal 14 Februari. Pasti nanti akan ada tekanan dan juga mungkin ada yang bilang itu bentuk intimidasi maupun itu dalam skala kecil atau skala besar. Nah, sebagai anak muda yang ini menjadi perebutan bagi para calon, ini apa yang harus kita lihat janji dari para calon ini yang kira-kira bisa membawa kita benar-benar menuju ke kesejahteraan begitu? Ya, bagi anak muda tentu saja mereka sudah punya cara sendiri, sudah punya metodologi sendiri. Orang tua tentu tidak perlu lagi mengajari mereka karena mereka bisa mengakses informasi dari sumber yang banyak sekali. Mereka bisa mengakses Instagram, bisa mengakses X, bisa mengakses TikTok, bisa melihat berbagai macam percakapan di YouTube yang semuanya mungkin informasinya teramat banyak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana anak muda ini mau berdiskusi. Mau berdiskusi, pakailah hati nurani Anda gitu kan, dengan berdiskusi, beradu gagasan tentang semua kandidasi, tidak hanya yang terkait dengan Pilpres, tetapi juga pemilu legislatif. Karena ingat bahwa pemilu kali ini bukan hanya pemilu Pilpres loh. Ini juga ada pemilu legislatif yang akan memilih calon anggota legislatif dari berbagai tingkatan. Dari DPRD provinsi, dari DPRD kabupaten, kota, DPR RI, juga DPD RI. Nah, semua membutuhkan kejelian kita. Intinya adalah bahwa spirit yang sekarang sedang berkembang, ini adalah bentuk partisipasi genuine, bentuk partisipasi asli yang sekarang sedang berbiak ini. Sedang berbiak bersamaan dengan berbiaknya tekanan, intimidasi, ketidaknetralan, berbagai macam penjegalan, penghambatan, yang semuanya ini kemudian beriringan dengan yang satu ini, partisipasi.
Nah, ketika partisipasi ini semakin menggulung dan semakin besar, maka demokrasi kita menjanjikan harapan. Ke depan demokrasi kita akan dipenuhi oleh partisipasi, bukan lagi mobilisasi. Karena kalau mobilisasi itu yang akan bekerja adalah modal, uang, kapital. Tetapi kalau partisipasi itu justru pengorbanan yang muncul. Orang tidak butuh uang, tapi orang akan sanggup mengeluarkan uang demi untuk memperjuangkan idealisme. Oke. Dan etika itu masih penting bagi anak muda Indonesia? Indonesia? Jelas. Etika itu tidak mengenal usia. Etika itu ya muda, tua, sampai kemudian yang paling tua sekalipun, ya mereka harus paham. Karena etika itu paling tinggi posisinya. Oke, baik. Memilih pemimpin yang baik harus dengan proses yang baik pula. Ya. Terima kasih Mas Kohar. Yuk, makasih. Sudah bergabung di Editor Media Indonesia kali ini. Pemirsa, perlawanan anak muda terhadap kecurangan, tekanan, dan teror dalam Pilpres akan menggelinding terus layaknya bola salju. Anak muda punya energi dan daya pikir kritis sehingga mereka bisa menentukan sikap politik yang waras, bukan membebek karena terbius politik gimmick. Anak muda berperan tanpa perlu baperan. Mereka menolak mobilisasi dan memilih partisipasi asli. Terima kasih sudah menyaksikan Editor Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.